Alkitab setahun hari ke-285, 12 Oktober, dari Mazmur 119. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan. Sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Perjanjian baru 1 Tesalonika 5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangankan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat itu dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Yeremia 25 hingga 26. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan, amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini, kepada Fir'aun raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. Juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani
Amon, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Jimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai, kepada semua raja dari utara, yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi, juga Raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun pagi lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini dibuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa, akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka, dan sunyi sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan, oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati, mengapakah engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu,
Dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Amin.